Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelumnya yang terhormat Bapak Adam Fernando MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biologi sel pada hari ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, salam puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT atas kehadirannya, berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di depan kita sudah ada perwakilan dari kelompok 9 yang akan memaparkan infografis yang berjudul struktur dan fungsi sitoskeleton. Oke, di sitoskeleton ini ada definisinya yang akan dijelaskan Iza nanti, terus ada karakteristik, ada peran, ada jenis-jenis dan flagel serta silia dari sitoskeleton. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja. Yang pertama itu ada definisi, karakteristik, peran dari sitoskeleton yang akan dijelaskan Iza kepada Nurmeiza. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya menjelaskan tentang sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini bisa dilihat. Nih, sito adalah sel, skeleton adalah rangka sel. Nah, jadi dia itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi namanya juga rangka, pasti ya ada struktur lainnya yang membantu si rangka tersebut. Nah, jadi di sini ada karakteristik sitoskeleton, yaitu semua filamen sitoskeleton ini berinteraksi dengan ratusan protein aksesoris yang mengatur dan menghubungkan filamen dengan komponen sel lainnya. Jadi dia ini menghubungkan filamen-filamen yang akan dijelaskan nanti oleh Jenny dengan komponen sel lainnya. Terus yang kedua ada protein aksesoris, penting untuk mengontrol penggabungan filamen sitoskeleton pada beberapa tempat. Nah, jadi protein aksesoris inilah yang mengontrol penggabungan filamen sitoskeleton tersebut. Nah, yang ketiga terdapat protein motor yang mengubah energi hasil hidrolisis ATP menjadi energi mekanik. Yang keempat, energi mekanik dapat menggerakkan organel di sepanjang filamen atau menggerakkan filamen itu sendiri. Nah, peran sitoskeleton ada 3. Yang pertama, dia sebagai penyokong. Yang kedua, motilitas. Dan yang ketiga, regulasi aktivitas biokimiawi. Nah, kalau misalnya nggak ada kerangka, ya pasti sel tersebut nggak akan berjalan dengan lancar. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan dari Nurmeiza tentang peran, karakteristik, serta definisinya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis filamen penyusul dari sitoskeleton ini yang akan dijelaskan Lieni. Kepada Lieni, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis filamen penyusun pada sitoskeleton. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui filamen itu adalah serabut tipis dan panjang itu seperti benang. Nah, pada jenis-jenis sitoskeleton ini yang ada dalam sel, setiap jenis sitoskeleton itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, sitoskeleton dalam sel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada filamen aktin atau mikrofilamen. Yang kedua ada mikrotubulus. Yang ketiga ada filamen intermediate. Nah, dari yang ketiga jenis ini juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang pertama itu kita masuk ke filamen aktin atau mikrofilamen.
Nah, mikrofilamen ini adalah sitoskeleton yang paling tipis dari antara keduanya, memiliki ukuran 7 nanometer. Nah, mikrofilamen ini letaknya berada di pinggir sel, dan mikrofilamen ini tersusun dari protein, aktin, dan miosin. Mikrofilamen yang tersusun dari aktin dan miosin tadi ini juga memiliki kontraksi, maka mengakibatkan sebuah pergerakan pada sel. Nah, salah satu ciri-cirinya yaitu paling banyak terdapat di dalam korteks. Nah, yang kedua itu ada mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini adalah jenis sitoskeleton yang paling tebal atau paling besar dengan ukuran 25 sampai 30 nanometer. Mikrotubulus ini dia tersusun dari protein tubulin dan terbentuk dari mikrotubulus ini, dan bentuk dari mikrotubulus ini seperti tabung yang memiliki rongga kosong. Jadi kalau teman-teman pernah melihat pipa, bentuknya itu seperti pipa. Nah, mikrotubulus ini ada yang keluar dari organel sel yang namanya sentrosom. Lalu mereka akan berfungsi dalam menarik kromosom ke sisi yang berseberangan saat terjadinya pembelahan sel. Nah, fungsi utama dari mikrotubulus ini adalah membentuk alat gerak dari sel. Contoh alat geraknya itu flagella dan silia. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada filamen intermediate. Nah, filamen intermediate ini adalah jenis sitoskeleton yang ukurannya atau ketebalannya itu berada di antara dua tadi, yaitu mikrofilamen dan mikrotubulus. Jadi dia itu ukurannya berada di kedua itu. Ukurannya 1 sampai 12 nanometer. Nah, untuk filamen intermediate ini adalah sitoskeleton yang tersusun dari berbagai macam protein dan tersebar di sitosol. Sel fungsinya itu untuk mempertahankan bentuk sel, atau biasanya di buku itu disebut sebagai penyokong. Jadi fungsi dari filamen intermediate ini adalah menyokong dan mempertahankan bentuk sel itu sendiri. Nah, kalau teman-teman pernah melihat kasur itu kan di bawahnya ada pernya kan? Ya. Nah, kalau pernya itu ditaruh beban, nanti dia balik lagi karena ada per tersebut kan? Nah, itu dia seperti itu. Nah, jika seandainya ada gaya yang mengenai sel dan menyebabkan deformasi sel atau bentuk sel itu berubah, sel itu bisa kembali. Dan fungsinya juga untuk mempertahankan posisi organel dalam sel. Nah, salah satu ciri-ciri dari filamen intermediate ini adalah salah satu tipenya membentuk jaringan yang disebut sebagai lamina nuklir di dalam mekanis sel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Lieni yang telah menjelaskan jenis-jenis filamen penyusun sitoskeleton. Selanjutnya itu ada flagella dan silia yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang flagella dan silia. Nah, hubungan dari flagella dan silia ini terdapat di dalam diri dia. Itu memiliki yang mikrotubulus yang tadi dijelaskan oleh Lieni. Nah, flagella ini berupa bentuk cambuk pada suatu atau beberapa bagian membran sel yang berfungsi sebagai alat gerak, dan flagella ini dapat ditemukan di sel sperma seperti gambar di situ. Nah, kalau misalnya silia itu, yaitu bulu-bulunya itu ketat dan juga mengelilingi dari membran sel itu. Itu perbedaan antara silia dan flagella. Nah, di sini contohnya itu adalah Paramecium sp. Nah, bisa dilihat ya kayak ada bulu-bulu di situ tuh, ya itu namanya silianya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan ini, flagella dan silia ini merupakan modifikasi dari mikrotubulus dan juga molekul lien. Nah, seperti gambar di sini. Di
sini ada struktur dari silia yang dalamnya itu memiliki mikrotubus di bagian kayak hijau itu, yang A nomor B. Oke, nah terus itu tapi penggerakan di silia dan flagelli ini dihasilkan oleh yang intinya, yaitu disebut sebagai axonema. Nah, axonema ini dia itu semacam apa ya? Dia itu pokoknya memainkan peran penting untuk menghasilkan gerakan seperti gerakan membelok itu. Contoh di gambar yang ini kan gambar sperma. Nah, itu flagellanya itu kan dia kayak membelok. Nah, itu kerjaan dari si axonema. Oke, next. Nah, perbandingan pergerakan dari flagella dan cilia ini itu berbeda. Kalau misalnya di atas itu adalah contoh sel sperma. Nah, pergerakan flagellanya itu semacam kayak ular melingkar, ular yang kayak berjalan gitu. Jadi dia berbelok-belok. Sedangkan yang ini gambar di bawahnya itu namanya itu adalah Corpus corpista corpidium itu, yaitu sili itunya tuh bergeraknya kayak gini, apa ya namanya tuh? Kayak dia berpukulan, tapi pukulannya keras, nanti kembalinya itu lambat gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Rizka yang telah menjelaskan flagella dan cilia. Oke, baiklah. Kepada teman-teman, apa ada yang ingin memberikan kritik dan saran untuk infografis dari kelompok 9? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ke case study dari kelompok 9. Selanjutnya itu ada case study dari kelompok penyaji, yaitu sitoskeleton ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, jika sitoskeleton ini rusak, apa yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan tersebut? Oke, kepada teman-teman yang bisa yang mempunyai jawaban atas case study dari kelompok penyaji bisa angkat tangan. Oke, baik, kepada Risma saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Risma. Di sini saya izin menjawab tadi case dari kelompok 9. Sitoskeleton ini terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi jika sitoskeleton ini rusak, apa yang terjadi pada sel hewan dan tumbuhan? Nah, seperti kita ketahui, sitoskeleton ini kan adalah kerangka sel dalam yang terdiri dari serat-serat protein. Pada sel hewan, sitoskeleton terutama terdiri dari protein-protein seperti mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Sedangkan pada sel tumbuhan, sitoskeleton melibatkan protein-protein seperti selulosa, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Nah, jika sitoskeleton ini mengalami kerusakan, apa yang akan terjadi pada sel hewan dan tumbuhan? Nah, jika terjadi kerusakan pada sel hewan dan tumbuhan, hal ini dapat mempengaruhi bentuk dan ukuran sel serta proses-proses seluler seperti pembelaan sel dan pergerakan sel. Nah, pada sel tumbuhan itu yang akan terjadi perubahan pada sitoskeleton akan mempengaruhi struktur sel, dinding selulosa, dan transportasi nutrisi dalam sel. Perubahan pada sitoskeleton ini dapat berdampak signifikan pada fungsi dan kesehatan sel dan dapat terkait dengan berbagai kondisi penyakit atau gangguan seluler. Baik, itu saja. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Risma yang telah memberikan jawabannya atas case studi dari kelompok penyaji. Selanjutnya kepada teman-teman, apa ada yang ingin menambahkan atau memiliki jawaban yang berbeda? Silakan. Oke, baik. Selanjutnya kepada Aulia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok penyaji. Sitoskeleton ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan mengatur aktivitasnya. Nah, jadi ini tuh lebih sering dijumpai pada sel hewan. Jika sitoskeleton ini rusak pada hewan, sel tersebut itu mungkin akan kehilangan bentuknya dan aktivitasnya itu menjadi tidak teratur. Nah, kalau misalnya pada sel tumbuhan itu dapat mengalami berbagai masalah. Contohnya seperti kehilangan bentuk sel, terus juga gangguan dan pergerakan zat di dalam sel. Hal ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara keseluruhan. Nah, demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Aulia dan
Risma yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok penyaji. Selanjutnya kelompok penyaji akan menambahkan jawaban atas case studi dari kelompok penyaji. Oke, kepada kelompok penyaji saya silakan. Jadi penguatan dari kami, sitoskeleton itu berperan utama dalam memelihara dan memperkokoh bentuk sel. Jadi kalau misalkan kalau nggak ada kerangka, jadi dia lemas gitu lah kan, kayak nggak bisa bergerak leluasa. Terus serta pergerakan organel dan komponen yang terdapat di dalam sel. Dengan demikian, peran sitoskeleton sangat penting bagi sel. Tanpa adanya sitoskeleton, variasi bentuk sel dan proses pergerakan komponen-komponen di dalam sel itu tidak berlangsung dengan baik. Oke, baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan penguatan atas jawaban dari case studinya. Oke, itu saja materi yang dapat kelompok penyaji sampaikan atas materi sitoskeleton ini. Saya Dea Saputri sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.